Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saya percepat mukadimahnya ya, karena waktunya dibatasin. Jadi Mas Roy Suryo, Bunda Dr. Tifa yang dimuliakan Allah, beliau bicara berdasarkan ilmu data ya, forensik saintifik ya. Oke, saya akan bicara berdasarkan fakta persidangan ya. Jadi jaksa penuntut umum menghadirkan 35 saksi di sidang, dari guru sekolah sampai kepala sekolah sampai teman sekolah, semua didatangkan 35 saksi. Dan semua 35 saksi itu ditanya sama pengacara, termasuk ahli, sudah pernah lihat belum ijazah aslinya? Semua mengatakan belum, tidak, belum, tidak, belum, tidak, belum. Sampai akhirnya didatakanlah saksi dari Majelis Ulama Indonesia. Waktu itu kiainya, kiai yang didatangkan oleh jaksa untuk memberatkan saya, katanya dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia. Nah, kiai itu ditanya sama pengacara dan ditanya sama jaksa, Pak Kiai, bagaimana ini hukumnya Gus Nur ini, mubahalahnya ini, sah apa enggak, menodai agama apa enggak? Kiainya menjawab, mubahalahnya Gus Nur tidak sah, karena mubahalah itu harus dua orang, dua pihak. Kalau satu orang tidak sah. Mubahalah bisa sah kalau dua orang, dua pihak, dan dilakukan di depan hakim, itu baru sah. Itu kata kiainya beliau. Oke, akhirnya giliran saya bertanya, Pak Kiai, maunya saya dua belah pihak yang bermubahalah, tapi yang satu pihak tidak pernah mau. Saya kejar gak pernah mau. Nah, berhubung Pak Yai sekarang di pihak sana, bagaimana kalau sekarang mubahalah sama saya? Saya bilang gitu, ya kan? Persis depan hakim, sesuai dengan arahnya Pak Yai. Pak Yainya keberatan, hakimnya keberatan. Ini ruang sidang, bukan ruang mubahalah. Ya oke, kalau keberatan di sini di masjid, di luar pengadilan ada masjid, kita mubahalah nanti. Kalau saya yang salah, saya diazab 7 turunan sama Allah. Kalau kiai yang salah, kiai diazab 7 turunan sama Allah. Tidak berani, tidak bisa, gitu ya. Jadi ini fakta persidangan, ya. Lalu saya bilang sama Pak Jaksanya, Pak Jaksa, ini kan pidana, beban pembuktiannya Anda menuduh kami menebarkan berita bohong hanya dengan fotokopi itu, maka tunjukkan yang asli sekarang, datangkan ke sini. Kalau ada, saya cium kakimu, dan saya akan minta maaf kepada semua keluarga besarnya Gajah, gitu kan? Saya akan minta maaf kepada media 7 hari 7 malam. Datangkan yang asli. Sampai 6 bulan sidang tidak pernah ada yang asli. Jadi mari, barangkali di sini nggak usah takut, tenang saja. Barangkali ada termul yang nyamar. Mana termul nyamar, ada nggak ini? Nggak ada ya. Barangkali ada. Ya, monggo mubahalah sama saya di sini, dua belah pihak. Atau ini ada yang les kan, yang kemarin katanya mau buka BH sama celana dalam saja. Atau siapapun Anda yang membela manusia, membela jabatan, monggo mubahalah sama saya dimanapun. Sampai detik ini saya masih hakul yakin bahwa memang tidak ada itu yang asli. Kapanpun monggo, ini akan berlaku. Mubahalah yang dulu insya Allah tidak ada kadaluarsanya. Itu ya. Jadi kalau Mas Roy Suryo, Bu Dr. Tifa berjuang dengan ilmunya, dengan forensiknya, maka saya berjuang dengan mubahalahnya. Nah, monggo. Silakan Majelis Ulama Indonesia, polisi, tentara, presiden, siapapun, Andi Azwan, siapa Anda lah, silakan. Monggo,
Anda yang menentukan tempatnya, disaksikan Majelis Ulama Indonesia, kita mubahalah nasional. Biarlah saya jadi tumbalnya. Kalau kami yang salah, kami nanti yang diazab sama Allah. Gitu kurang lebihnya ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan pertemuan ini adalah dari sinilah lahir ababil-ababil yang diridhoi Allah, yang siap menghancurkan Ka'bah ya. Kok Ka'bah? Gajah ya. Masalah. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, melengkapi, masih ada waktu. Jadi saudaraku, memang Indonesia ini sudah nggak ada obatnya. Ustadz Andri Kurniawan sering membahas. Coba saya tanya, kira-kira gaji wali kota berapa? Gaji wali kota itu saya cek di ChatGPT itu 2, sekian sebenarnya. Ya, kalau gubernur 8, sekian. Kalau plus tunjangan itu selama 5 tahun ya 160 jutaan lah. Satu periode. Intinya gini, untuk jadi pejabat, boleh wali kota, boleh gubernur, boleh apapun, atau boleh jadi caleg apapun, Bapak Ibu. Untuk jadi pejabat, takbir. Alhamdulillah, masih ada iklan ya. Subhanallah. Pun fokus ya. Untuk jadi pejabat, intinya untuk jadi pejabat itu anggaplah 200 juta wis, anggap itu kalau lurus ya, semua tunjangan include 200 juta selama 5 tahun. Tapi saya tanya, tolong jawab, proses untuk jadi pejabatnya berapa yang dibutuhkan biayanya? Kalau menurut apa namanya badan korupsi itu KPK, satunya lagi MBC apa? ICW ya. Menurut ICW itu untuk jadi pejabat sekelas wali kota itu bisa 120 miliar. Ya, dana serangan fajar, dana iklan, mahar partai, macam-macam itu ya. Bayangkan untuk jadi pejabat ini ya, itu kosnya 120 miliar. Sementara dapatnya cuman segitu. Nah, ini menurut Al-Quran dan hadis sudah salah. Makanya Indonesia ini begini jadinya. Begitu pejabatnya dilantik, disumpah Al-Quran, langsung didustai Al-Qurannya. Pilih saya ya, coblos mukaku, nanti kalau aku jadi pendidikan gratis. Pasti bohong. Nggak bener, banyak bohongnya. Kenapa? Tadi itu. Jadi dia nyalon, sudah jual tanah, jual rumah, jual aset, jual mobil, habis. Udah habis 20 miliar, sudah di tengah jalan ini habis 20 miliar, bingung dia. Asetnya habis, tabungannya habis. Maju susah, mundur remuk. Gimana ini kira-kira? Nah, dalam kondisi itu datanglah pemodal, datanglah bankir, datanglah oligarki, datanglah 9 naga, 9 cacing, 9 kodok. Datang di situ. Nah, disitulah baru mulai dia jalan terus dengan cara dimodali tadi itu. Dan itu tidak gratis, itu berbunga. Ya, tender tanda tangan kontrak yang kotor-kotor ada di situ. Makanya begitu dia jadi pejabat dicabut berkahnya. Begitu dia duduk nggak ada berkahnya. Semua janji kepada rakyat lupa dia. Karena dia sudah terikat kontrak dengan cara yang batil tadi itu. Nih, kondisi bangsa yang sebenarnya seperti ini. Nah, hanya ada satu cara, mudah-mudahan entah kapan kita sebagai manusia hanya bisa berdoa, Indonesia bisa sembuh kalau betul-betul hukum Islam ditegakkan. Hanya itu caranya. Hanya Allah yang tahu kapan itu datang hukum Islam itu. Gitu ya saudaraku ya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah kita insya Allah di barisan yang mudah-mudahan kita istiqomah. Sampai detik ini kami belum jadi komisaris. Kita lihat nanti yang mana jadi komisaris duluan ini ya. Mudah-mudahan gak ada ya. Kita akan tetap jadi ababilnya Allah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batulinal batila kana zahuqa. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi asbab munculnya kebenaran yang akan menghancurkan kebatilan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ini bukan untuk membuktikan kata Refli Harun yang tadi, bukan. Ini adab bermajlis. Bermajlis itu kita memuji Allah, ya. Kemudian kita bersalawat pada Nabi. Itu adab majlis. Dan kalau kita penuhi, insya Allah dapat pahala. Amin. Refli ini kalau model-model begini suka kurang ajar. Biar dia manapun dia junior saya. Di luar soal tata negara. Umurnya di bawah saya, nggak banyak sih, cuman kira-kira 5 tahunan ya, gitu deh ya. Umur kan kira-kira 5 tahunan di bawah saya. Saya masih 35. Wah, gitu ya. Di media Indonesia kita bersama-sama pendiam orangnya dia. Saya bongkar rahasianya, mumpung begini kita bongkar-bongkaran aja. Kalau rapat redaksi dia menjawab, ditanya Refli, gimana? Pokoknya beda banget sama sekarang. Oke, saya bangga hari ini bisa hadir bersama teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang luar biasa. Yang depan ini sudah biasa banget, yang di sini luar biasa. Tapi di tengah kebiasaan yang tidak luar biasa ini, kita tetap harus akui ada orang-orang yang luar biasa. Kita kenal RRT ya, Roy Rismon Tifa. Yang saya bilang bolak-balik ini 3 orang. 3 orang ini gila semuanya. Dengan kadar dan kemampuannya masing-masing gila. Saya nggak kebayang ada, alhamdulillah maksud saya gitu ya. Allah anugerahi Indonesia orang-orang seperti mereka bertiga, dahsyat luar biasa. Ya. Bukunya itu luar biasa, ya, ilmiah, saintifik, segala macam deh. Saya suka bilang Dokter Tifa ini dokter cantik tapi badung. Karena dengan kemampuan dia tetap terus nyosor gitu loh ya, terus nggak berhenti. Kalau saya sedang berpikir menjuluki Mas Roy Suryo RK, Raja Kaos, ulang tahun itu kaos. Kaos SMP. Kita punya orang baru namanya Rismon, saya nggak hadir ya, tapi itu dahsyat sekali juga. Tapi di luar itu kita tidak boleh melupakan ada jasa pendahulunya dibilang Permulyonoan. Pendahulu itu bernama Gus Nur dan Bambang Tri. Itu luar biasa. Itu pionirnya, nggak bisa ditolak itu benernya. Dengan mubahalahnya itu kan, dengan Al-Qurannya itu, dahsyat itu, dahsyat. Saya alhamdulillah sempat datang ke sidang Gus Nur Bambang Tri yang kesekian waktu itu bersama Refli juga. Refli hadir sebagai saksi ahli, saya sebagai penggembira, ambil gambar dan sebagainya di PN Surakarta. Dahsyat itu. Alhamdulillah kita diberi orang-orang oleh Allah orang seperti ini. Alhamdulillah. Kalau saya cuma penggembira aja, figuran aja, figuran. Nah, maksud saya tadi pagi itu ceramah Gus Nur tuh apa saya menyebutnya ya, walaupun ringan tapi berat. Bagaimana kita diajarin jualan apa yang paling menguntungkan. Bapak Ibu tahu jual apa yang paling menguntungkan? Jualan intan. Tahu kan? Intan surullah yang surkum wa yusabit akdamakum. Itu dahsyat sekali. Ditambah surat Ali Imran 31 ya kan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku. Yuhibbukumullah. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, nggak ada jalan lain kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuhibbukumullah, Allah akan membalas cinta kamu. Kita mundur, ini rata-rata kan usianya 30 tahun ya.
Kayak Gibran jadi begini. Kita mundur lah ya, kira-kira 20, 30, 40 tahun yang lalu ketika mas-mas yang ganteng ini mengatakan, "Dek, aku tresno marang kowe," gitu. Lalu si deknya tadi, "Iya mas, aku juga," gitu kan. Itu kan begitu kita menyatakan cinta dibalas oleh kekasih yang kita tembak itu, kan kita bahagia banget gitu loh. Karena perempuan yang kita taksir juga cinta sama kita, atau sebaliknya laki-laki yang ditaksir juga cinta sama si perempuan itu bahagia banget tuh. Nah ini yuhibbukumullah, Allah membalas cinta kamu. Masya Allah, luar biasa. Ditambah bonusnya yaghfir lakum dzunubakum. Tadi soal Intan, kalau kamu menolong Allah bukan cuma akan menolong kamu, tapi wa yusabbit aqdamakum, memperteguh. Ini sekali lagi bukan bermaksud membuktikan pada Refli ya. Gantian dia ngomong juga sikat lagi. Jadi itu yang menarik ya. Kita semuanya punya perannya, bukan cuma yang di depan, bapak ibu yang di belakang juga pasti punya peran masing-masing dengan posisinya, dengan itu. Seperti tadi lah, ada contoh tadi dari Bang Al-Katiri, bahkan seekor burung pipit pun punya peran, walaupun secara akal sehat. Apa sih, berapa banyak sih air di paruh burung pipit yang kecil yang bisa memadamkan api yang 40 hari 40 malam. Itu bukan sejam 2 jam loh, 40 hari 40 malam. Karena kalau dalam Al-Quran itu Ibrahim bukan diikat lalu kita zaman pramuka dulu bikin api unggun, bukan. Quran bilang dilemparkan, jadi dilentingkan, piung gitu, masuk kobaran api, dahsyat. Nah burung pipit itu pasti nggak akan berpengaruh apa-apa kalau kita ngomong soal logika. Tapi ketika dia dibully oleh cicak, pipit, lu bego banget sih, buang-buang tenaga, buang waktu, nggak bakal padam gitu api. Pipit bilang, iya memang nggak padam, tapi dengan perbuatanku ini aku tunjukkan pada Allah di mana aku berdiri, di pihak mana aku berada. Nah sekarang bapak-bapak mau ikut grup gajah, grup termul, atau burung pipit, karena masing-masing punya peran. Jangan merasa benar, gue kan cuma merebut, enggak. Gue kan cuma ojol, enggak. Punya peran, semuanya. Jangan-jangan nih orang merebut di masjid itu, mohon maaf ya, lebih mulia di mata Allah ketimbang yang diundang ceramah yang orang cium tangan, ngantri. Bisa jadi Ustaz ya, bisa jadi. Punya peran masing-masing. Saya kira itu saja, dan yakinlah kita tahu bahwa pilihan kita itu ada risiko. Amar ma'ruf itu ada risiko, apalagi nahi mungkar itu pasti risiko. Cuman Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Setiap Allah perintahkan sesuatu, Allah siapkan balasannya. Nah tadi Ustadz Refli Harun, kita ini orang bodoh, high risk, low profit, bahkan zero profit, karena ukurannya duniawi. Tapi di mata Allah ini high risk, very profit. Karena apa? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar dan sebagainya. Masya Allah. Kalau kita mau hadiah, mau risikonya ringan-ringan, hadiahnya kipas angin sama sepeda. Pertanyaannya nyebut nama-nama umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.